Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semua. Kembali lagi kita berkumpul di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Walaupun masih secara online, kiranya teman-teman masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, teman-teman saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bernyanyi Mars Persekutuan Teruna. Dari Gita Bhakti 1, bait yang pertama, Pujilah Sang Pencipta. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bangun ya Tuhan dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Kami masih boleh bertemu dengan orang-orang terkasih kami ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Engkau juga memberkati pelayan firman yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya ya Bapa. Hanya ini doa permohonan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, amin. Teman-teman, marilah kita membaca nas pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 8 hingga 12 yang menyatakan, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Engkau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 355, bait yang pertama dan ketiga, Yesus memanggil. Sungguh
Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yunita. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami teruna-turuni-Mu akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh tutupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu supaya kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh sertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pembacaan kita di minggu hari ini itu terambil dari Injil Markus 1 ayat 16 yang ke-20. Kak Yunita yang akan membacakan semua ayatnya untuk teruna-turuni. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti Dia. Tema kita pada minggu hari ini yaitu ikut menjala manusia, yang terambil dari Injil Markus ayat pasal 1 ayat 16 hingga yang ayat ke-20. Di dalam Injil Markus ini menceritakan bagaimana Yesus memulai pelayanannya ketika ia sudah beranjak dewasa, yaitu berusia 30 tahun. Nah, sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus dibaptis pertama kali oleh Yohanes Pembaptis. Adik-adik boleh baca di pasal 1 ayat 1 hingga ayat ke-9. Dan sebelum ia memulai pelayanannya juga, ia dicobai oleh iblis untuk pertama kalinya. Tuhan Yesus tampil di kota Galilea, dan Dia ingin 4 murid pertama, karena inilah bentuk kemahakuasaan Yesus. Sebagai Allah, Ia yang maha kuasa, selayaknya bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Tetapi Ia tetap mau membutuhkan orang lain untuk menyebarkan berita Injil. Kota Galilea ini memiliki sebuah danau, di mana danau ini tempat pencarian para anak nelayan, karena satu-satunya danau yang memiliki air, karena Galilea ini sangat jauh dari laut, dan mata pencariannya rata-rata yaitu nelayan. Nah, Yesus memanggil 4 murid pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka berdua adalah saudara memiliki sang ayah yang bernama Zebedeus. Di sini juga menceritakan bahwa Tuhan Yesus dapat memakai siapapun untuk menjadikan muridnya. Itu juga poin pembelajaran bagi teruna-turuni, bahwa Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang teruna-turuni, bahwa kita sebagai turun-turuninya bisa jadi pelayan, dan jika memang sudah terpilih, maka Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi pengikutnya. Nah, narasi dari penjala ikan ini, bahwa menjadi seorang pelayan itu tidaklah mudah. Ketika mereka harus menjadi penjala ikan, mereka pasti menghadapi berbagai rintangan, tantangan, terutama badai ketika harus mencari ikan, dan itu juga harus terjadi bagi kita, di mana pembacaan kita terhadap 4 murid tadi diberi tugas baru untuk menjadi penjala manusia. Turuna-turuni juga diajak, dipanggil untuk menjadi murid Yesus, untuk menjadi penjala, pemberita kebenaran,
Dan dari perumpamaan itu bisa menjadi pembelajaran untuk turuna-turuni bahwa seorang nelayan tidak selamanya gampang mencari ikan. Pasti ada tantangan, yaitu terutama badai. Begitu juga turuna-turuni untuk mempertahankan turuna-turuni sebagai turuna-turuni Kristen, menampilkan identitas turuna-turuni karena pasti banyak badai dan tantangan. Bagaimana turuna-turuni harus kuat, harus kokoh untuk berhasil mendapatkan hasil sebagai murid Kristus. Nah, tetapi mari kita menampilkan identitas Kristus agar orang-orang lain juga tertarik untuk datang dan melihat kita bahwa kita adalah turuna-turuni Kristen yang hadir di dunia ini untuk menampilkan siapa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita memahami bersama bahwa Tuhan Yesus hadir juga dengan kesederhanaan dalam pelayanannya. Ia tidak memilih untuk langsung datang ke sana kemari atau pindah ke suatu tempat dari ke tempat lain dan ke tempat lain, tetapi ia datang dengan kesederhanaan peristiwa Natal. Ia datang dengan kesederhanaannya. Dikatakan di ayat 16 ini, ketika Yesus sedang berjalan menelusuri danau Galilea, Tuhan Yesus dengan kesungguhannya menelusuri, berarti Yesus benar-benar mencari dan memperhatikan ke sekelilingnya danau Galilea untuk mendapatkan muridnya. Itulah kesederhanaan Yesus dalam proses mencari muridnya. Ia dengan kemahakuasaannya tidak semena-mena langsung mendapatkan murid, tetapi ia mau melewati berbagai cara. Yesus mau hadir bagi semua orang, bagi para pelayan pun Tuhan Yesus mau hadir. Ia tidak menutup mata untuk melihat orang-orang yang hebat saja, orang-orang yang punya kekuatan, kekuasaan, tetapi ia mau hadir bagi mereka para nelayan. Nah, di sini Yesus dapat memilih siapapun untuk mengikuti dia tanpa melihat latar belakangnya. Karena Tuhan Yesus dapat memilih turuna-turuni tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat siapa kita. Yesus memiliki inisiatif yang besar untuk membangun relasi dan melayani manusia. Pelayan Yesus mampu meninggalkan apa yang ada dan dimiliki kita pun harus meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, di sini juga tertera bahwa Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, bukan berarti turuna-turuni harus meninggalkan orang tuanya. Tetapi pemahaman ini lebih tertarik untuk melihat bahwa menjadi murid Yesus yang menampilkan kehidupan Kristen kita harus dapat meninggalkan cara-cara kehidupan duniawi kita. Harus kita tinggalkan, tidak lagi melekat di kita. Itulah yang menjadi pemahaman di ayat 20 bahwa mereka harus meninggalkan ayahnya, bukan berarti mengajak kita untuk meninggalkan orang tua kita. Dan keselamatan berkat anugerah akan menjadi upah, menjadi hadiah yang terindah bagi turuna-turuni yang dapat setia menjadi pengikut Kristus. Mari turuna-turuni ikut menjadi penjala manusia, ikut menjadi turuna-turuni Kristen dimanapun kalian berada, di dalam sekolah, di rumah, di pergaulan sehari-hari, di tempat bermain, bahkan di gereja pun. Mari memberi diri untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi turuna-turuni Kristus. Nah, demikian firman Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus.
kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita sekalian. Nanti akan diakhiri oleh Kak Yunita dan diakhiri juga doa Bapa kami. Nah, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Berkatilah Bapa untuk bangsa Indonesia ini Bapa, agar selalu damai sejahtera dan tenang dalam bimbingan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang mengurus maupun menjaga bangsa kami ini ya Bapa. Dan juga Bapa, kami tak lupa berdoa buat pandemi yang sedang kami lalui ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa, jaga lindungi kami agar selalu dalam tuntunan dan serta dalam bimbingan-Mu ya Bapa, agar selalu sehat. Inilah Bapa, doa kami serahkan kepada tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk kami bisa beraktivitas pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja dan pelayanan, semoga setiap pelayanan yang ada bisa berjalan dengan baik. Berkati juga untuk pendeta serta presbiter Tuhan, berkatilah mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk turuna-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati persekutuan turuna ini supaya pelayanan turuna boleh maju, lebih maju, dan supaya kami anak-anak-Mu ini boleh selalu menerapkan bagaimana cara menjadi pengikut-Mu sendiri ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai turuna-turuni-Mu boleh menjadi adik-adik layan, anak-anak layan, maupun menjadi generasi untuk menjadi penerus di pelayanan-pelayanan kami berikutnya ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga buat firman yang sudah boleh kami dengar, yang sudah boleh kami baca dan boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa dan harapan kami yang kami akhiri hanya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, untuk persembahannya boleh dimasukin ke dalam amplop putih, terus ditulis Persekutuan Teruna, lalu nanti boleh dititipkan kepada orang tua untuk dimasukin ke dalam kotak persembahan di hari Minggu ya. Teman-teman, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari Roma pasal yang pertama ayat yang kelima yang menyatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sambil memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 84, bait yang pertama dan kedua. Inilah ungkapan syukur. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia.
Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau memberkati presbiter yang akan mengelolanya Tuhan. Semoga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, amin. Warta PT pada minggu ini, pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Yunita yang sudah menjadi pelayan firman pada minggu ini. Semoga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yang kedua, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan masih online ya teman-teman. Jadi nanti linknya akan di-share oleh kakak-kakak layan di grup Persekutuan Teruna. Ketiga, mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun seminggu ke depan. Kiranya panjang umur dan sehat selalu. Sekian Warta PT, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 470, bait yang pertama dan ketiga, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Nah, adik-adik sekalian, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan jadilah pelaku firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh menyertai sepanjang ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga tadi sudah boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di mana kami diajarkan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, dan di mana juga di dalam Injil-Mu tertulis bahwa untuk menjadi pengikut-Mu, Engkau juga tidak memilih dan melihat latar belakang kami, turuna-turuni-Mu ya Tuhan. Dan jika memang kami sudah mampu, maka untuk menjadi pelayan-Mu, maka kami tahu bahwa Engkau akan memampukan kami dan memilih kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah boleh kami dengar sepanjang ibadah Teruna hari ini, biarlah kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk aktivitas selama 1 minggu ke depan ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati pendidikan kami, kegiatan kami selama 1 minggu ke depan ini, dimanapun kami berada, baik itu melakukan pendidikan secara daring, baik itu melakukan aktivitas di luar rumah. Kiranya Tuhan boleh tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan biarlah kami juga boleh dijauhkan dari virus corona ini ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa, kiranya Tuhan boleh hanya Engkau saja yang boleh mampu menghilangkan virus corona ini ya Tuhan, supaya kami turuna-turuni-Mu boleh bersatu lagi untuk melakukan ibadah
secara offline di gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, sampai bertemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.